Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak Haji Sunarto SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Zuldi Jaya, NPM 1911 1001 3443 218. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Secara umum, MSDM merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. MSDM dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia adalah dengan menghadirkan divisi Human Research. Human Research memberikan berbagai macam pengetahuan seputar perusahaan, manajemen talenta, layanan administrasi, pelatihan, pembinaan, peralatan, pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan. Fungsi dari divisi Human Research ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk pencapaian tujuan organisasi. Tidak hanya itu, divisi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja maksimal di perusahaan dengan memberikan pemberdayaan karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Dari pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa MSDM memberikan kontribusi besar bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya SDM, pengelolaan yang melibatkan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan elemen sumber daya manusia menjadi lebih mudah. Hal itu tidak lepas dari fungsi dari MSDM itu sendiri yang membuat pengelolaan menjadi lebih mudah. Fungsi MSDM ada 7, yaitu 1. Mengatur dan mengelola pekerja. 2. Penilaian. 3. Penggantian atau kepuasan. 4. Pusat pelatihan dan penasihat. 5. Membuat relasi. 6. Mengatasi permasalahan. 7. Menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia untuk melakukan visi, misi, dan program kerja perusahaan dibutuhkan sebuah divisi yang mampu menjalankan semua sistem yang telah ditentukan. Divisi manajemen pun dipilih untuk melakukan berbagai tugas penting, diantaranya 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kedua, melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan sehingga dapat melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap permasalahan yang timbul sehingga tidak berdampak lebih luas lagi. Yang ketiga, melakukan upgrade strategi yang telah ditentukan secara berkala agar dapat berdampak pada hasil yang lebih optimal. Yang keempat, melakukan peninjauan dan menganalisis SWOT perusahaan. Yang kelima, melakukan riset terhadap perkembangan pangsa pasar sehingga dapat selalu melakukan inovasi. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.